Golkar itu. Kita bergabung ini juga hadir via Zoom Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Nurdin Halid. Halo Pak Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Nurdin, ini kita membahas kira-kira potensi yang menjadi ketua umum baru nih siapa, sambil menunggu nanti seperti apa jalannya Munaslup. Nama yang beredar itu bahkan mulai dari internal Golkar sampai Pak Ridwan bahkan menyebut Pak Jokowi gitu. Kalau Bang Kodari udah memuji Gibran yang cocok kira-kira jadi calon ketua umum. Bagaimana Anda melihat ini Pak Nurdin? Salah satu keunggulan daripada Partai Golkar, kenapa sejak era reformasi di tengah terkadang tertimpa badai hantaman yang luar biasa, tapi sampai saat ini sejak reformasi Golkar tetap eksis, itu karena roh demokrasi itu tertanam dalam kalbu jiwa serbangat daripada seluruh insan Partai Golongan Karya. Oleh karena itu, turbulensi apapun yang terjadi tetap diselesaikan dalam mekanisme organisasi. Kita di tahun 2015 pernah terjadi perpecahan, ada dua kubu, tapi kemudian alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik tanpa campur tangan dari pihak manapun. Diselesaikan dengan kekeluargaan, musyawarah mufakat, semua bisa selesai. Novanto juga kemudian 2016 juga terdapat masalah, kita juga bisa selesaikan dengan baik. Sekarang di tengah-tengah Golkar yang sangat solid, utuh, konsentrasi untuk menghadapi kontestasi pilkada serentak dengan target memenangkan 60%, terjadi lagi suatu hal yang tidak diduga sebelumnya, tapi kita bisa memahami Pak Erlangga mundur di tengah-tengah beliau sangat berprestasi. Suka tidak suka itu adalah fakta. Kita bisa memenangkan pileg dan pilpres, kemudian nanti kita telah melakukan rekrutmen untuk prosesi pilkada, kemudian beliau mundur dengan alasan yang sangat pribadi. Apa alasannya jangan ditanya, tanya kepada Pak Erlangga. Nah sekarang prosesi untuk pergantian ketua umum itu pada mekanisme. Pasal 39 Anggaran Dasar Ayat 3 mengatakan Munas luar biasa yang fungsinya sama dengan Munas. Maka karena ini mengundurkan diri, maka harus kita lakukan Munas luar biasa. Munas luar biasa ini bisa kita lakukan di bulan ini, bisa September, bisa Oktober, bisa Desember. Tapi kenapa namanya Munas luar biasa? Karena ketua umum mengundurkan diri. Jadi bukan Munas biasa. Tapi fungsi dan kewenangan Munas luar biasa itu adalah sama dengan Munas biasa. Nah pertanyaannya, siapa kemudian menjadi ketua umum? Siapapun kader Partai Golkar punya hak, punya ruang, punya kesempatan untuk menjadi calon ketua umum. Kalau ada yang mencalonkan Pak Gibran itu biasa saja. Golkar itu partai terbuka, partai yang sangat demokratis, dan itu Golkar kenapa eksis? Karena rohnya adalah roh demokrasi. Jadi insya Allah pada tanggal besok malam kita akan rapat pleno menetapkan PLT Ketua Umum, kemudian PLT Ketua Umum memimpin rapat pleno untuk menetapkan jadwal Munas, Rapimnas dulu, karena untuk memutuskan Munas luar biasa itu harus melalui Rapimnas, itu sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Pasal 39. Itu mekanisme daripada proses penggantian di DPP Partai Golkar. Kata kuncinya adalah partai terbuka, Mas Ferry. Jadi nggak harus kader juga. Seterbuka apapun, Mbak Afi, seterbuka apapun partai harus profesional. Tetap terbuka, tetapi tidak sembarang kader. Tetap harus pada mengikuti mekanisme persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga. Misalnya sekarang disebut-sebut Pak Bahlil. Pak Bahlil bukan orang luar. Itu adalah kader partai yang memenuhi syarat untuk ikut berkompetisi, itu contohnya. Nah, tapi kalau tadi ada Pak Jokowi dan Gibran gimana, Pak Nurdin? Itu jauh. Kalau Pak Jokowi tidak masuk radar, Gibran tidak masuk radar. Karena Pak Jokowi, Golkar diuntungkan kalau beliau mau jadi ketua Golkar, diuntungkan sebetulnya. Golkar butuh beliau, tetapi Anggaran Dasar tidak memenuhi syarat untuk beliau. Nah, tapi jangan lupa, Munas adalah forum pengambilan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan. Bisa saja Munas merubah aturan untuk itu bisa saja, dan itu dinamika politik seperti itu biasa itu. Semua pakar di tengah-tengah kita hidup demokrasi kita multi partai itu paham tentang hal-hal tersebut itu. Jadi bisa ada kemungkinan ngubah ADART, Mas Heri, karena partai terbuka. Satu, bagaimanapun Partai Golkar tentu partai profesional. Mana ada partai profesional mengganti ketua umumnya menjelang helat penting namanya pilkada. Itu sebabnya rencananya Desember, sudah dimatangkan itu. Nah, mana ada rencana mengubah sesuatu termasuk ADART untuk memberikan jalan siapa-siapa yang akan menguntungkan partai demi penghalalan
ruang politik. Dan bagi saya itu tidak sehat bagi Golkar. Golkar akan merasakan dampaknya di kemudian hari. Minimal dampaknya? orang semakin melihat bahwa memang model Orde Baru itu yang paling cocok untuk Golkar. Jadi rasa ordanya memang nggak bisa sangat lepas dari menonjol. Golkar. Dan itu cocok sekali dengan tabiat Pak Jokowi. Anda ya. bilang nggak sehat, tapi Pak Ridwan bilang itu sehat. Ya kalau orang Golkarnya bilang sehat silahkan. Dan siap Tapi kita melihat di luar kan bisa konsekuensi yang melihat. disampaikan. Bukti Golkar tidak pernah turun. Pernah Ya, turun karena Pak, Pak tapi naik Erlangga lagi juga. Pak. Enggak. Pernah turun, pernah 14%, 13%, Ya kan turun. naik lagi. Artinya tidak turun itu tidak jauh lah. Artinya rakyat itu happy dengan masih Golkar. menginginkan Golkar, masih memilih Dibilang Golkar. oleh orang pakar-pakar bilang tidak sehat, tidak sehat. Sehat kita sehat-sehat semua dibilang tidak sehat gimana? Jadi jangan-jangan memang sudah terjawab judul hari ini. Erlangga itu Mundur mundur atau atau digusur? digusur. Menurut Jadi kalau perbincangan hari ini dari dua pakar dari Partai Golkar ini memang digusur kan? Karena memang kemudian akhirnya terbit sebuah rencana yang memang akan membuat Partai Golkar menerima orang baru sebagai pemimpinnya. Ya. Jadi Bukan kalau orang kemudian baru, orang pulang ke rumah Enggak, sendiri. maksud saya selain Kalau kayak gitu, maaf ya, kalau Pak Ridwan bilang bukan orang baru, tapi Pokoknya orang yang pulang ke rumah sendiri itu berarti mungkin udah tahu siapa yang Pokoknya akan nama pulang. tersendiri dibentuk untuk kepulangan Pak Jokowi. Apakah itu? Oke, gimana Mas Ferry? Saya minta Ya, tanggapan Pak Nurdin. nama khusus apapun disebut pulang kampung kah, pulang ke Solo kah, akan Pokoknya dibuat itu- untuk jalan Pak Jokowi kembali ke Golkar. Oke, baik Pak Nurdin, saya minta tanggapan Anda menanggapi tadi statement Mas Ferry, tapi kita jeda dulu. Usai jeda tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.